Nikmat mana lagi? Allah sudah beri mata, Allah sudah beri telinga, Allah sudah beri tangan, sudah beri kaki, Allah sudah beri hati, Allah sudah beri semua. Pendek kata, hidup kita saat ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Lawan syukur itu kufur. Artinya kalau kita lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu juga Allah katakan, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, maka hendaklah kamu mengingatku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan hendaklah kamu mensyukuriku, maka jangan engkau kufur. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita tidak mau dan tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah. Kalau kita hitung-hitung, nikmat mana lagi kata Allah? Benar. Nikmat mana lagi? Allah sudah beri mata, Allah sudah beri telinga, Allah sudah beri tangan, sudah beri kaki, Allah sudah beri hati, Allah sudah beri semua. Pendek kata, hidup kita saat ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita kategorikan syukur itu atas nikmat berupa harta saja. Kadang kita lupa, alhamdulillah dapat uang 1 juta, baru kita bersyukur. Tapi ketika tidak dapat uang, kita lupa bersyukur. Kita lupa ingat kepada Allah. Padahal ketika kita berdoa saja, itu nikmat yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Nikmat harta, nikmat uang, kata orang-orang ahli sufi, itu nikmat yang terkecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kalau merasa uang dapat 1 miliar, dapat jabatan strategis, dapat jabatan utama, kita sudah merasakan itu nikmat terbesar. Padahal di mata orang-orang sufi itu nikmat yang terkecil dan terendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar nih ketika kita mampu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya. Ketika kita mampu kita beribadah kepada Allah, ketika kita mampu berdoa, ketika kita mampu ingat kepada Allah, dan ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Beribadah yang baik. Wa husni ibadah. Mohon kepada Allah supaya kita minta ibadah kita itu betul-betul perfect, sempurna, baik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merasa ibadah kita baik? Sudah, Bu? Sudah? Sudah? Belum. Tahu pun. Kalau begitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita tuh berkualitas. Tidak cukup kuantitas jumlahnya, tapi juga diukur dengan kualitas. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Orang berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba. Tingkatkan. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat, amalia ibadah Ramadan ini kita tingkatkan. Pertama, ibadah sholatnya. Tingkatkan. Kalau dulu tidak pernah sholat sunat, laksanakan. Kalau dulu belum pernah sholat duha, laksanakan. Kalau dulu hanya 2 rakaat, tambah rakaatnya. Oh, kalau dulu belum khusukkan. Paksakan. Biar kita memaksakan diri kita untuk masuk surga, ketimbang kita rela masuk dengan ikhlas masuk neraka. Makanya kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa katanya? Aku nggak risau rezekiku diambil oleh orang, maka aku sibukkan diriku hanya untuk ibadah. Nggak risau terhadap dunia ini, rezeki nggak risau. Kenapa? Sudah jaminan Allah. Tapi dia risau kalau ibadahnya nggak akan dikerjakan oleh orang lain, tapi dia sibukkan dirinya untuk melaksanakan ibadahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berdoa kepada Allah, mau ibadah kita baik, sederhana saja. Pertama, ikhlas. Ikhlas.
Makanya kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepadamu kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku dengan ikhlas, mengharap ridho Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa ikhlas berat. Berat. Ibu jangan sangka mudah melangkahkan kaki ke masjid, mushola, surau. Jangan sangka mudah. Itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya sangat tinggi. Bayangkan, puasa 1 hari itu bukan mudah. Lapar. Enak enggak lapar itu, Bu? Enak enggak? Tidak tahu pun. Orang yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah tidak lain karena keikhlasannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa 1 bulan, pagi, siang, malam, semua kita berpuasa secara batiniah. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki. Itu bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Makanya kata Nabi, kalaulah berapa banyak orang beribadah puasa ini, kamin shaimin laisa lahu min siyami, tak memiliki nilai apa-apa kecuali yang dapatnya adalah lapar dan dahaga. Kenapa? Mereka belum mampu beribadah dengan baik. Makanya berdoa kita kepada Allah, ya Allah beri supaya ibadahku baik, berkualitas. Keikhlasan itu menjadi ukuran yang pertama dan utama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang ikhlas mengharap ridho Allah, pekerjaan yang sulit pun mudah dilakukan. Pekerjaan yang berat pun mudah yang tunaikan. Perjalanan yang jauh pun dia tidak akan terasa lelah. Ini Pak Ustadz ini baru pulang dari umroh. Ya, berat. Tapi karena ditanya, apa yang membuatnya mudah? Karena dia ikhlas melaksanakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, anak-anak kita ini, Ibu, kalau tidak terlatih di hari ini puasa, setengah hari, 1/4 hari, full ya, mulai dilatih, besok ketika dia dewasa, dia akan mudah melaksanakan perintah Allah karena sudah terlatih dan tahu dia bahwa ibadah itu mengkhususkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasa berat untuk melaksanakan.